pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah pemilu yang dapat dipercaya, dengan banyak perayaan setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Sarekat Islam. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Karenina Gracia 010 dari absen 17. Saya Malika Syafira dari absen 21. Saya Irdinasya Pangandaira nomor absen 14. Dan teman-teman kami Oke, jadi latar belakang terbentuknya organisasi Sarekat Islam ini, sebelum berubah nama jadi Sarekat Islam, awalnya yaitu bernama Rekso Romekso, di mana didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta sekitar pada tahun 1911. Dan pada awalnya organisasi ini itu berisi para pedagang batik pribumi yang merasa tersisihkan, juga tertindas oleh dominasi pedagang Tionghoa, terutama pada keberhasilan revolusi Cina pada tahun 1911 yang membuat pedagang Tionghoa ini jadi sangat sombong dan juga eksklusif. Dan tujuan utama dibentuknya organisasi Rekso Romekso ini yaitu sebagai benteng bagi para pedagang pribumi terhadap sikap semena-mena dari pedagang Tionghoa. Dalam perjalanannya, Rekso Romekso menghadapi masalah hukum karena dianggap tidak berbadan hukum oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk mengatasi masalah tersebut, Haji Saman Hudi mendapat bantuan dari Raden Nyabei Joyo Barroso, Marto Darsono, dan Tirto Adi Suryo yang merupakan seorang pendiri dari organisasi Sarekat Dagang Islamiyah atau SDI di Bogor. Tirto Adi Suryo membantu menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi. Akibatnya, pihak kolonial menganggap Rekso Romekso adalah cabang dari SDI itu sendiri di Bogor. Seiring berjalannya waktu, Rekso Romekso pun mengalami transformasi dari Sarekat Dagang Islamiyah menjadi Sarekat Dagang Islam. Namun hubungan antara Saman Hudi dengan Tirto Adi Suryo memburuk karena perbedaan pendapat juga konflik dalam kerjasama penerbitan surat kabar Sarotomo. Setelah hubungan mereka yang retak itu, kemudian Saman Hudi meminta bantuan dari Hos Cokro Aminoto untuk menangani urusan hukum dan juga kepemimpinan SDI. Pada tahun 1912, atas usulan dari Hos Cokro Aminoto, kata dagang dari Sarekat Dagang Islam dihapus agar organisasi tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi, melainkan juga mencakup perjuangan sosial, politik, dan juga keagamaan. Sejak saat itu, SDI resmi berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SDI. Di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, Sarekat Islam ini berkembang sangat pesat hingga menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda, dan juga anggotanya mencapai 2 juta orang pada tahun 1919.
di mana SI ini kemudian juga menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia yang berperan penting dalam menumbuhkan rasa kebangsaan juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sarekat Islam mengalami perjalanan yang penuh dengan dinamika. Pada tahun 1911, Sarekat Dagang Islam ini merupakan organisasi yang melindungi pedagang pribumi dari tekanan pedagang Tionghoa dan juga monopoli Belanda. Pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam mendapatkan anggota baru, yaitu Hos Cokro Aminoto. Kedatangan Hos Cokro Aminoto ini tidak hanya mengubah struktur, namun mengubah seluruh visi, misi, dan juga nama. Nama Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Dan juga visi misinya berubah, yang awalnya hanya mengurusi ekonomi, sekarang mengurusi politik, keagamaan, dan juga sosial. Nah, setelah berganti nama menjadi Sarekat Islam, akhirnya Sarekat Islam pun menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Pada sekitar tahun 1916 hingga 1920, jumlah anggotanya menjadi ratusan ribu hingga jutaan orang dari seluruh daerah. Kemudian, karena hal ini, Sarekat Islam pun mengadakan Kongres Nasional dan juga membuka cabang-cabang di seluruh Nusantara dan menuntut hak politik berupa kebebasan berserikat dan perwakilan rakyat. Pada Kongres Nasional pertama di Bandung itu tahun 1916, Sarekat Islam mencetuskan gagasan yang sangat tegas, yaitu membangun pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia. Namun sayangnya, pada tahun 1917 sampai dengan 1921, Sarekat Islam mengalami konflik internal yang sangat hebat, yaitu dengan tokoh muda antar tokoh tua. Tokoh mudanya yaitu Semaun dan Darsono, sementara tokoh tuanya yaitu Haji Agus dan juga Cokro Aminoto. Mereka ini memiliki konflik yang sangat hebat sehingga Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu. Kubu Sarekat Islam Merah yaitu memiliki paham komunis dan kubu Sarekat Islam Putih memiliki paham Islam nasionalis. Nah, untuk mempertegas arah tujuannya, Sarekat Islam pun bertransformasi menjadi Partai Serikat Islam atau PSI pada tahun 1923. Kemudian mereka berubah nama kembali menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII pada tahun 1929. Nah, dalam bentuk partai ini, PSII pun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berdasarkan nilai-nilai agama Islam dan keadilan sosial. Kemudian, mereka mengalami penurunan, yaitu pada saat munculnya organisasi-organisasi baru seperti PNI atau PKI. Namun demikian, walaupun mereka mengalami penurunan, mereka tetap berperan penting dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia. Berikut adalah dampak-dampak dari Sarekat Islam bagi pergerakan nasional. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran nasional serta menciptakan persatuan rakyat. Yang kedua, menjadi pelopor politik modern bagi negara Indonesia. Yang ketiga, memunculkan tokoh-tokoh besar dalam pergerakan nasional Indonesia seperti Hos Cokro Aminoto, Insinyur Soekarno, Semaun, Darsono, dan Kartosuwiryo. Dan yang keempat, menjadi fondasi awal dalam gerakan nasional dan politik Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa manfaat atau dampak positif dari Sarekat Islam. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalis. Semenjak SI ini muncul, mereka menjadi sadar akan pentingnya kesatuan dan juga kemerdekaan. Yang kedua, menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Pada saat itu, organisasi ini memiliki banyak sekali anggota yang mencapai ratusan ribu, yang dimana membuktikan bahwa Indonesia dapat bersatu di bawah satu tujuan yang sama. Yang ketiga, memperjuangkan rakyat kecil. SI ini awalnya dibentuk untuk melindungi para pedagang batik pribumi dari dominasi Tionghoa dan juga Belanda. Yang keempat, mendorong kesadaran politik. SI mulai berani untuk menuntut hak-hak politik dan juga keadilan sosial. Yang kelima, memperkuat atau memberikan peran Islam dalam perjuangan nasional. Saat itu, SI sudah berani untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang keenam, memperbanyak tokoh-tokoh penting di Indonesia. Contohnya seperti Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Soekarno, dan sebagainya. 7. Menjadi inspirasi terbentuknya organisasi baru seperti Muhammadiyah. Yang ke-8, menumbuhkan budaya organisasi modern. Selanjutnya ada dampak negatif. Sarekat Islam dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, terjadinya perpecahan internal antara Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah karena perbedaan ideologi, sehingga kekuatan organisasi menjadi melemah. Yang kedua, masuknya paham komunisme dan sosialisme membuat fokus perjuangan Sarekat Islam menjadi tidak jelas. Yang ketiga, konflik internal tersebut menurunkan kepercayaan anggota sehingga banyak yang keluar atau pindah ke organisasi yang lain. Yang keempat, Sarekat Islam menjadi kurang konsisten dalam tujuan karena terlalu terlibat dalam bidang politik. Kelima, pemerintah Belanda
ketat pengawasan sehingga ruang gerak Sarekat Islam terbatas. Keenam, Sarekat Islam juga berselisih dengan organisasi lain seperti Budi Utomo, PKI, perbedaan pandangan politik. Jadi kesimpulan dari materi Syarikat Islam yaitu Syarikat Islam berawal dari organisasi Syarikat Dagang Islam yaitu SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta tahun 1911 untuk melindungi pedagang pribumi dari dominasi pedagang Tionghoa dan Belanda. Setelah bergabungnya HOS yang didirikan oleh Cokro Aminoto pada tahun 1912, organisasi ini berubah menjadi Syarikat Islam agar tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi tetapi juga mencakup perjuangan sosial politik dan juga keagamaan. Di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto, SI berkembang pesat dan menjadi organisasi rakyat terbesar pada masa Hindia Belanda. Syarikat Islam mengalami berbagai dinamika termasuk perpecahan akibat masuknya paham komunisme yang memunculkan Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Meski akhirnya melemah, Syarikat Islam memiliki dampak besar terhadap kebangkitan nasional Indonesia, menumbuhkan semangat persatuan, memperkenalkan politik modern, melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Cokro Aminoto dan Soekarno, serta menjadi fondasi bagi para partai-partai Islam setelah kemerdekaan. Walau menghadapi konflik internal dan tekanan kolonial, Syarikat Islam tetap diakui sebagai tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi pertanyaan saya adalah apa hubungannya antara penghapusan kata dagang dalam Syarikat Dagang Islam dengan situasi sosial dan politik Hindia Belanda pada masa itu? Oke, baik Arvin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Karenina izin menjawab dari pertanyaan tadi. Jadi, perubahan nama menjadi Syarikat Islam itu berkaitan dengan meningkatnya kesadaran rakyat terhadap ketidakadilan kolonial. Saat itu, rakyat pribumi mengalami penindasan ekonomi dan pembatasan politik. Nah, dengan menghapus kata dagang, organisasi ini memperluas tujuannya agar bisa menjadi wadah perjuangan sosial politik untuk melawan dominasi kolonial serta memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi secara menyeluruh, bukan hanya dalam bidang perdagangan. Nah, jadi sekian.